Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk sama-sama mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah sapaan mesra. Apakah sapaan mesra itu penting? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Yohanes 21 ayat 5 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam buku Yohanes 21 ayat 1 sehingga 14, kita akan mendapati bahwa ini merupakan peristiwa di mana Yesus menampakkan diri di Tasik Tiberias setelah bangkit dari kubur. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bagaimana Yesus menyapa murid-muridnya pada ketika itu? Ada sebuah ilustrasi. Dalam sebuah film atau dalam film silat, seringkali kita akan mendengar kata-kata makian. Dasar manusia tidak berguna. Makian menandakan penilaian negatif terhadap orang lain. Boleh juga terlontar karena orang merasa dikecewakan oleh seseorang. Itulah sebabnya saudara, makian itu timbul. Nah saudara, apa kata Alkitab tentang cara kita menyapa orang lain? Perhatikan saudara, sikap Yesus pada saat berjumpa atau bertemu para murid-muridnya di pantai Tiberias setelah dia bangkit dari kubur. Menjadi persoalan, siapa murid-murid itu? Mereka adalah pengikut Yesus yang tercerai-berai. Mereka meninggalkan Yesus semasa ditangkap di Taman Getsemani. Bahkan Petrus terang-terangan menyangkal dia sampai 3 kali diserambi imam besar ketika Yesus diadili. Saudara, mungkin pada pandangan manusia rasanya wajarlah bila Yesus menyapa mereka dengan makian. Mungkin saja pikiran manusia, hai orang-orang tidak berguna, atau hai para pencundang, atau hai para pengecut. Namun luar biasanya saudara, bukan sapaan seperti itu yang terlontar dari mulut Yesus. Yesus menyapa mereka dengan penuh mesra, penuh kasih. Yesus katakan apa? Hai anak-anak. Saudara, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menyapa mereka dengan mesra, bukan menghardik atau memarahi mereka. Sebaliknya, dengan perkataan mesra, dengan perkataan yang begitu baik, Yesus katakan, "Hai anak-anak," menunjukkan bahwa Dia mengampuni dan menerima mereka. Dia membangkitkan semangat mereka dan memulihkan mereka. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada ketika ini adalah, apa pengajaran atau apa aplikasi kisah ini, cara Yesus menyapa murid-muridnya? Bagaimana dengan kita? Ketika seseorang mengecewakan kita, mungkin kita terdorong untuk membalasnya dengan makian. Namun kita bersyukur karena kita boleh mengikuti jalan Yesus dengan tetap tenang, menyapa orang itu dengan penuh mesra, mengampuni dan menerimanya. Kita menolak untuk menghancurkan semangat dan merendahkan orang lain, melainkan apa? Melainkan memberkati mereka dengan perkataan yang baik-baik. Itu sebabnya pada pagi ini kita diingatkan dan dipanggil untuk mengikuti cara Yesus menyapa. Karena makian yang pedas,
mematahkan semangat. Sapaan yang mesra membangkitkan semangat. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Karena bila mana kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyapa orang lain dengan penuh mesra. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan kami sehingga kami mengerti firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.